Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengat maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Bapak Ibu, ini kan khotbah yang sangat menyakitkan sekali ya bagi orang-orang Yahudi waktu itu yang mendengar. Dikatakan bahwa orang Yahudi telah membunuh Yesus melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini disampaikan di depan umum, disampaikan di depan banyak orang bahwa mereka itu telah melakukan satu pembunuhan. Bahwa di balik pembunuhan Yesus itu ada orang-orang Yahudi melalui tangan bangsa Roma. Saudara, tentu saja ini sesuatu yang sangat menyakitkan sebenarnya bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimanakah respon orang-orang Yahudi yang saya yakin bahwa mereka kebanyakan juga adalah orang-orang yang berteriak-teriak, katakan salibkan Dia, salibkan Dia. Dia mungkin juga ada yang mengatakan, jika engkau memang anak Allah, turunlah dari salib, setelah itu saya baru percaya. Tetapi bagaimana ketika Roh Kudus turun dan Petrus berbicara tentang Yesus yang disalibkan? Apa yang menjadi reaksi orang-orang waktu itu? Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, hati mereka terharu. Saudara, bukankah ini sangat bertolak belakang dengan sekitar 53 hari yang lalu, bagaimana mereka berteriak-teriak salibkan, salibkan. Dan mungkin ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka mengatakan sudah selesai ya. Pengkhianat, orang yang mau merubuhkan bait Allah, orang yang ya mungkin dikatakan tidak mentaati adat istiadat yang diturunkan oleh Musa, sekarang sudah mati di atas kayu salib, sudah tamat riwayatnya. Mungkin dengan satu kebanggaan ketika dia berhasil Yesus disalibkan. Dan setiap berita yang merupakan berita salib, orang yang disalibkan bersama dengan penjahat, saudara, itulah yang disampaikan oleh Petrus pada saat Pentakosta. Tetapi di sini respon orang yang mendengar waktu itu dikatakan bahwa hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada murid-murid, apa yang harus kami perbuat? Saudara, kenapa bisa demikian? Hati yang begitu keras ya, dengan satu kebencian, dengan segala macam ketidaksukaan. Tapi pada akhirnya ketika berita salib ya, disampaikan, berita tentang kematian orang-orang Yesus yang dihukum bersama dengan penjahat itu diberitakan, tetapi hati mereka menjadi terharu. Belum lama waktu berselang, kalau mungkin puluhan tahun, orang mungkin sudah lupa. Ini baru sekitar 53 hari, tetapi hati mereka terharu dan mereka mengatakan, apa yang harus kami perbuat? Terus dikatakan di situ, bertobat. Nah Bapak Ibu, setelah itu bagaimana kalau kita memperhatikan? Lalu khotbah Petrus itu 3.000 orang bertobat, dan itu terus bertambah, terus bertambah. Saudara, pekerjaan siapa itu?
Saudara, pekerjaan manusia jelas tidak mungkin. Kalau mengandalkan Petrus juga, apa sih hebatnya Petrus yang barusan orang begitu ketakutan? Tetapi semuanya itu karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsyafkan manusia akan dosa. Dia menyadari bahwa selama ini telah berbuat dosa, selama ini telah melakukan satu kesalahan, tapi mereka tidak memahami bahwa apa yang dilakukan itu merupakan salah. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, dia akhirnya sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa, dan akhirnya insyaf, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga tahu bagaimana Paulus ya, ketika dia begitu semangat berobat-obat yang dengan kebencian yang luar biasa terhadap orang percaya dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya. Tetapi di tengah jalan akhirnya Paulus bertobat. Pekerjaan siapa? Saudara, semuanya itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Bapak Ibu, di suatu desa di India, seorang misionaris itu menceritakan tentang pengalaman seseorang menerima Kristus. Bapak Ibu, misionaris ini menceritakan tentang Yesus yang disalib melalui gambar-gambar di slide, ya. Kita tahu slide itu biasanya kan gambarnya cuma hitam putih, ya. Jadinya hitam di tembok yang putih, ya. Jadi misionaris ini memberitakan Injil itu dengan melalui slide kisah tentang Yesus, ya. Mulai dari lahir sampai pada akhirnya Yesus disalib. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus disalib di dalam gambar slide tersebut, maka ada seorang yang datang ke depan dan seakan-akan sudah nggak bisa mengendalikan emosinya. Dia mengatakan, turunkan dia, sayalah yang seharusnya disalib di situ. Saudara, kelihatannya mungkin sesuatu yang sangat sederhana. Injil diberitakan melalui gambar slide yang mungkin tidak begitu menarik, tetapi hanya dengan cara yang sederhana tersebut, ketika Roh Kudus bekerja, bisa membuat orang menjadi bertobat dan menyadari bahwa dirinya lah yang seharusnya disalib. Nah, Bapak Ibu, tentu saja banyak sekali kesaksian-kesaksian bagaimana Roh Kudus bekerja ketika Injil diberitakan. Ketika Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, maka orang akan menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Ada orang yang mungkin dari kecil tidak mau diberitakan Injil, tapi mungkin pada masa tuanya, pada akhirnya menerima Kristus. Saudara, kita tahu ya, bapaknya Pak Jeffrey ya, dalam masa tuanya menerima Kristus. Padahal Injil sudah diberitakan mungkin cukup lama. Bapaknya Pak Cinggu lebih kelihatannya secara manusia susah gitu ya. Orang yang jadi suhunya saudara-saudara kita di sana, tapi pada akhirnya pada masa tuanya juga boleh menerima Kristus. Saudara, pekerjaan siapa itu? Saudara, tentu saja itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita adalah memberitakan. Bagian kita adalah berdoa untuk saudara-saudara kita. Berdoa mohon supaya Roh Kudus bekerja, menceritakan tentang berita pengampunan dari Allah. Setelah itu Roh Kuduslah yang bekerja. Dan ketika seseorang percaya, maka itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang menginsyafkan manusia akan dosa. Saudara, bukankah kita juga aneh ya? Kenapa kita yang ada di sini pada zaman ini itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Yesus yang disalibkan sekitar 2000 tahun yang lalu bersama dengan penjahat di sana, tetapi kita di tempat ini juga boleh percaya kepada Yesus. Saudara, secara akal manusia mungkin ngapain gitu ya? Bukankah mungkin bisa percaya kepada yang lain? Mungkin nenek-nenek moyang kita juga punya kepercayaan yang mungkin dapat dikatakan gak kalah hebat gitu ya. Tetapi kenapa kita bisa percaya? Saudara, semua itu karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsyafkan orang sehingga boleh percaya.
Dengan Kristus naik ke surga dan Roh Kudus turun, penyertaan Tuhan tidak lagi dalam bentuk secara fisik, tetapi Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia, maka kehadirannya itu hanya pada orang-orang yang tertentu dalam batas tertentu, yaitu para murid dan orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka Roh Kudus bekerja jauh lebih luas. Selanjutnya, apa yang menjadi karya Roh Kudus? Kalau tadi yang kedua adalah mensiapkan manusia